Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas riset operasi yang mencakup beberapa soal yang akan kita jawab. Masuk ke soal pertama terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana kita akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan soal tentang kriteria maksimasi dan kriteria minimasi. Masuk ke cara pertama yaitu kriteria maksimasi. Dalam kriteria maksimasi, fokusnya adalah mencari alternatif yang berpotensi memberikan keuntungan paling besar. Caranya yaitu melihat nilai payoff tertinggi di setiap alternatif. Dari tabel 1, fasilitas besar memiliki nilai tinggi yaitu 40 juta rupiah sehingga menjadi alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria maksimasi. Berikutnya kita masuk ke kriteria minimasi. Pada kriteria minimasi ini diperhatikan justru adalah nilai yang paling kecil di setiap alternatif. Dari yang kita lihat dari tabel data berikut, fasilitas kecil memiliki nilai minimum sebesar 15 juta rupiah. Dan nilai ini merupakan yang tertinggi di antara nilai minimum alternatif lainnya. Karena itu, menurut kriteria minimasi, fasilitas kecil menjadi yang paling aman dan menguntungkan pada kondisi terburuk. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua tentang penugasan, di mana yang teman-teman bisa baca di soal yang ada di layar. Intinya yang disuruh di sini, tugas kita adalah menentukan penugasan tim ke lokasi dengan total jarak paling kecil. Terlihat di bawah, tiap tim memiliki jarak berbeda-beda pada setiap tujuan, dan kita harus mencari kombinasi terbaik agar total jarak minimum. Jadi yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah diskusi baris. Mari kita nilai jarak kecil di setiap baris lalu menguranginya dari seluruh nilai yang ada dalam baris tersebut. Tujuannya untuk membuat minimal satu nilai 0 pada setiap baris hingga mempermudah proses penentuan solusi. Hasil akhirnya kita mendapatkan tabel baru yang sudah mengandung 0 pada setiap baris. Setelah reduksi baris, kita lanjut ke reduksi kolom. Cara yang sama yaitu mencari nilai terkecil di setiap kolom, lalu menguranginya dari semua angka pada kolom tersebut. Boleh teman-teman lihat tabel di samping, namun pada kasus ini semua kolom sudah memiliki angka 0, jadi tabel tidak berubah. Artinya kolom sudah optimal dan bisa lanjut ke langkah berikutnya. Next, masuk ke tabel 3. Teman-teman bisa lihat di sini pada tabel hasil reduksi kita menutup angka 0 dengan garis horizontal atau vertikal seminimal mungkin. Tujuannya untuk melihat apakah solusi optimal sudah dapat dicapai. Jika sejumlah garis sama dengan ukuran tabel, berarti sudah optimal. Tetapi pada tabel ini hanya bisa ditutup dengan 3 garis, sedangkan ukuran tabel 4x4, maka kita perlu melakukan revisi matriks. Setelah melakukan revisi, teman-teman bisa lihat pada tabel 4, tabel yang telah berisi elemen angka yang telah ditambah dan dikurangi oleh elemen terkecil yaitu angka 15 yang tidak dilewati oleh garis. Setelah merevisi dan menarik garis, jumlah garis baik horizontal dan vertikal yang didapatkan berjumlah 4, 3 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Itu kita sudah bisa menentukan bahwa garis sudah optimal. Bisa teman-teman lihat tabel di samping di mana jumlah kolom dan baris adalah 4 dan jumlah garis yang didapatkan berjumlah 1. Lanjut, langkah berikutnya ialah membuat schedule untuk keempat tim. Ini mulai dengan melihat baris yang memiliki angka 0 paling sedikit. Lalu bisa dilanjutkan dengan memilih baris yang mana saja yang memiliki angka 0. Jika terdapat baris yang memiliki angka 0 pada kolom yang sama, maka bisa dipilih salah satu yang ingin kamu pilih. Tetapi angka 0 yang sudah dipilih, maka kolom tersebut sudah tidak bisa diisi lagi atau dipilih lagi. Selanjutnya masuk ke hasil yang diperoleh dari proses perhitungan sebelumnya, menunjukkan
kombinasi penugasan yang menghasilkan jarak tempuh paling kecil. Bisa teman-teman lihat tabel di samping menampilkan penempatan setiap tim beserta jarak yang harus ditempuh. Nilai jarak tersebut langsung diambil dari data pada tabel 1 sesuai dengan tim dan lokasi yang dipilih. Jadi, seluruh jarak pada tiap tim berjumlah tim 1 KB adalah 90, tim 2 KA adalah 100, dan tim 3 KC adalah 140. Dan terakhir, tim 4 KD adalah 120. Maka total jarak perjalanan adalah 140. Ini adalah jarak minimum yang bisa dicapai berdasarkan penugasan optimal. Next, selanjutnya yaitu soal ketiga atau soal terakhir yang membahas tentang transportasi. Dalam soal ini kita akan menentukan pola distribusi yang memberikan biaya terendah. Langkah awal dari penyelesaian ini, masalah distribusi ialah menyusun data dalam bentuk tabel seperti pada tabel 1. Tabel tersebut memuat informasi mengenai biaya pengiriman dari setiap pabrik menuju masing-masing lokasi, beserta jumlah persediaan yang tersedia di setiap pabrik dan membutuhkan pada setiap lokasi. Setelah tabel dasar terbentuk, proses berikutnya adalah menentukan berapa banyak unit yang perlu dialokasikan dari masing-masing pabrik ke setiap lokasi tujuan. Lanjut ke langkah selanjutnya, untuk menentukan jumlah barang yang akan dikirim, kita perlu memperhatikan hubungan antara angka supply dan demand. Proses penentuan dimulai dari bawah tabel. Sebagai contoh pabrik 3, total kebutuhan pada kolom A adalah 150 unit, sedangkan pabrik 3 hanya memiliki supply sebesar 80 unit. Karena supply lebih kecil dari kebutuhan, maka seluruh 80 unit dialokasikan untuk memenuhi demand tersebut. Masuk ke langkah berikutnya, tahap yang sama diterapkan pada baris kolom berikutnya. Bisa dilihat pada tabel 3 di samping, setiap kali penentuan alokasi selalu dipilih nilai yang paling kecil antara supply pada baris tersebut dan demand pada kolom yang sedang dihitung. Setelah supply atau demand pada suatu baris atau kolom bisa terpenuhi, maka kolom atau baris tersebut diberi tanda X dan tidak digunakan lagi dalam perhitungan selanjutnya. Hasil akhirnya akan membentuk tabel yang lengkap seperti tampak pada tabel 2 tahap terakhir. Hasil akhirnya menghitung total biaya distribusi setelah seluruh alokasi ditentukan. Angka berikutnya adalah menghitung biaya total distribusi. Cara menghitungnya, teman-teman bisa mengalihkan jumlah unit yang dialokasikan pada setiap sel dengan biaya pengiriman asli, nilai yang terdapat di tabel pertama. Kemungkinan hasil perkalian dari seluruh sel dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya distribusi keseluruhannya. Setelah menghitungnya, kita masuk ke pola distribusi biaya terendah hasil akhir. Dari proses di atas, kita bisa melihat biaya terendah dari pabrik 1 KB 70 ton, pabrik 1 KC 50 ton, pabrik 2 KA 70 ton, sedangkan pabrik 2 KC 10 ton dan pabrik 3 KA 80 ton. Baiklah, itu hasil dari penjelasan tentang penyelesaian dari soal riset operasi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.